Instagram Maya pada Hospital. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini perkenalkan, nama saya Via. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Heri Nur Setianto dari Maya pada Hospital Jakarta Selatan. Nah, live IG kali ini kita akan membahas mengenai diabetes dan COVID-19, adakah hubungannya? Nah, live Instagram kali ini juga kami selenggarakan dalam momen Hari Diabetes Internasional pada tanggal 14 November 2020 hari Sabtu nanti. Terima kasih ya Maya Fresh yang sudah memberikan komen dan juga pertanyaannya pada postingan sebelumnya nih beberapa hari yang lalu di Instagram Maya pada Hospital. Pertanyaannya sudah kami pilihkan yang terbaik dari yang terbaik. Nanti kami akan menanyakan kepada Dokter Heri, nanti akan dijawab juga. Untuk Maya Friends yang belum bertanya, nanti silahkan tanya di live chat ini di bawah sini. Nanti akan dipilihkan juga oleh tim kami dan akan ditanyakan kepada Dokter Heri. Nah, sudah bergabung juga nih bersama kami Dokter Heri. Halo dok. Halo, selamat malam. Nah, nanti dari pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullah. Nanti dari pertanyaan itu juga akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang. Yang pertanyaannya yang paling terbaik akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dan pengumumannya akan diumumkan di akhir live IG ini nanti jam 8. Jadi saksikan terus live Instagram hari ini pada malam ini supaya nanti kita kasih memberitahu siapa pemenangnya. Oke, dokter apa kabar dok? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Dokter sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Lagi ada di mana dok sekarang? Lagi di rumah. Oke. Nah kan karena hari ini pembahasannya tentang diabetes dan juga ada kaitannya, apakah ada kaitannya dengan COVID-19 ya dok ya? Iya. Nah mungkin karena hari ini kan temanya adalah milenial ngobrol bareng sama dokter Maya pada Hospital. Mungkin ada teman-teman ada Maya Friends juga nih yang belum tahu sebenarnya diabetes itu adalah penyakit yang seperti apa sih dok gitu. Terus gimana seseorang itu bisa terkena penyakit diabetes tuh sebenarnya kayak gimana sih dok? Bisa dijelasin nggak secara detail gitu? Mungkin secara singkat. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Dokter Heri. Saya mungkin akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu diabetes. Mungkin manggilnya siapa nih? Teman-teman ya? Maya Friends ya? Dok, Maya Friends. Oh, Maya Friends, oke. Maya Friends ya. Maya Friends mungkin pernah dengar tentang diabetes ya. Jadi diabetes itu apa sih? Ya, diabetes itu satu penyakit yang ditandai dengan munculnya gejala. Jadi ada gejala yang timbul disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula darah. Sehingga menyebabkan terjadinya komplikasi yang jangka panjang biasanya. Jadi gejala itu muncul karena gula darahnya tinggi terus. Nah, komplikasi jangka panjangnya itu yang kita cegah jangan sampai terjadi, karena apabila itu terjadi kita nggak bisa mundur lagi setback ke awal karena sudah terjadi kerusakan di organ-organ. Jadi orang ada yang gulanya 300, 400 itu mungkin nggak ada, kadang-kadang nggak ada keluhan. Tapi kalau dibiarkan seperti itu terus-menerus, itu akan mengakibatkan kerusakan di organ-organ penting seperti ginjal, jantung, otak, kemudian paru, pembuluh darah, luka di kaki dan lain-lain. Nah, penyebabnya biasanya kenapa diabetes itu terjadi? Diabetes itu terjadi karena kerusakan dari sel beta yang ada di pankreas. Pankreas itu salah satu kelenjar yang berfungsi mengeluarkan hormon insulin. Nah, itu posisinya ada di bawah lambung, sebelah kiri ya, sebelah kiri badan kita di bawah lambung. Kekurangan atau kerusakan itu menyebabkan kekurangan hormon dari hormon insulin yang absolut, maksudnya benar-benar nggak ada sama sekali atau hanya sebagian aja atau relatif ya, jadi ada tapi kurang gitu. Nah, itu juga nanti menentukan apa itu di tipenya ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Akibatnya, jadi tadi sebabnya definisi sebab akibat. Nah, akibatnya terjadi komplikasi namanya ya. Komplikasi itu terjadi kerusakan pada organ-organ penting seperti ginjal, mata, saraf, jantung dan pembuluh darah terutama ya. Nah, kalau ditanya apa sih sebabnya, apa sih yang menyebabkan diabetes gitu ya, sebabnya tadi kerusakan pankreas, tapi sebabnya apa gitu ya. Itu terbagi dua, ada karena faktor genetik atau keturunan, jadi yang
mempunyai garis keturunan diabetes, ayah, ibu atau beberapa keluarga yang segaris, itu mungkin akan mendapat resiko diabetes pada dirinya. Yang kedua, lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa dari pola makan, bisa dari aktivitas, bisa dari kurang habit yang jelek, kebiasaan jelek, ngemil malam-malam dan lain-lain ya. Gaya hidup, kemudian kurang olahraga dan stres juga bisa nih. Makanya pada masa pandemi ini orang yang diabetes ini makin jadi nih. Karena apa? Stres, karena nggak bisa kemana-mana. Yang kedua, kalau nggak kemana-mana terus apa? Makan. Ya. Iya, kegiatannya cuma makan aja dok ya. Iklan apa gitu kan sambil nonton makan, sambil chatting makan, semuanya makan. Cuma bedanya sekarang makan di rumah masing-masing. Kalau biasanya makan di tempat restoran umum ya. Jadi dua-dua itu bisa menyebabkan kerusakan pada pankreas sehingga tidak berfungsi dengan baik sehingga kadar gula darahnya tinggi. Tipenya ada 3, 1, 2, 3, ada 4 ya. Kalau ditanya nanti ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe lain dan tipe 4 atau tipe kehamilan. Jadi kalau tipe 1 biasanya anak muda, rata-rata di bawah 20 tahun. Jadi anak-anak kecil itu ada yang udah diabetes. Yang, gitu ya dok ya? Dari umur 5 tahun sampai nanti dia dewasa, menikah dan lain-lain itu mulainya dari biasa di bawah umur 20 tahun itu diabetes tipe 1. Nah itu harus biasanya wajib pakai insulin. Karena dia nggak bisa, dia yang tadi dibilang kekurangan insulin mutlak karena pankreasnya rusak, sebagian besar rusak, jadi nggak ada insulin. Akhirnya butuh insulin harus dengan insulin suntik gitu ya, nggak bisa pakai obat. Jadi anak-anak muda itu yang kecil-kecil tuh nyuntik insulin, mereka dibantu orang tuanya atau sendiri kalau udah remaja ya. Yang kedua diabetes tipe 2. Tipe 2 itu biasanya pada usia di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Nah, in between di antara 25 sampai 40 ini ada yang tipe 2 tapi muda atau tipe 1 tapi tua ada. Jadi ini in between ada tapi jarang. Nah, di atas 40 tahun, nah itu biasanya masih bisa pakai obat. Bisa kombinasi, bisa pakai insulin juga. Tapi yang ketiga, silakan dulu deh ngomong. Yang ketiga tipe lain. Tipe lain ini karena satu penyakit, misalnya ada orang tadinya nggak diabetes, terus dia ada tumor di pankreasnya. Nah, pankreasnya dioperasi, kemudian dipotong. Nah, akibatnya kan jumlah insulinnya kurang kan. Itu tipe lain. Kemudian ada orang yang minum obat steroid misalnya karena dia asma, dia ada rematik. Kalau nggak minum obat itu dia nyeri atau sesek. Nah, akhirnya minum itu rutin. Nah, gulanya naik. Nah, itu tipe lain. Nah, yang keempat tipe hamil. Tipe kehamilan ya, diabetes dalam kehamilan. Yaitu hanya muncul diabetesnya pada saat hamil. Sebelumnya nggak ada, sesudahnya juga nggak ada. Cuma hati-hati begitu diabetes kehamilan muncul, setelah melahirkan hati-hati dia akan menjadi diabetes tuh kalau nggak jaga makan ya. Jadi 4 itu. Ada yang mau ditanya apa? Tadi? Jadi emang banyak faktornya ya dok yang bisa menyebabkan adanya diabetes gitu ya? Nah, 2 lah. 2 ya. Kan kalau misalnya emang yang biasanya masyarakat awam tahu tuh namanya diabetes mellitus ya dok ya? Nah betul. Itu apakah emang ada macam-macam diabetesnya lagi atau emang cuma ada satu itu aja? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi diabetes mellitus sama ada lagi diabetes insipidus. Jadi mellitus itu artinya manis gitu ya, jadi pancuran manis gitu ya. Jadi mellitus itu manis, jadi diabetes mellitus, jadi diabetes yang menyebabkan kita jadi manis gitu. Benar-benar manis itu. Jadi kalau di tradisional itu orang-orang di kampung itu mereka kadang-kadang kalau habis buang air kecil itu disemutin. Pasien bilang gitu, dok, saya habis ini disemutin nih dok. Jadi tubuhnya disemutin gitu ya dok ya? Urinnya. Urinnya. Dikirain badannya. Enggak. Urinnya, dari urinnya itu memang kadar gulanya keluar tinggi. Yang kedua jadi itu diabetes mellitus ya, orang bilang makanya namanya kencing manis karena buang air kecilnya manis, memang betul. Nah, yang kedua diabetes insipidus itu karena gangguan metabolisme air. Jadi pasien itu kencingnya banyak banget, bisa sampai 3 liter 1 galon aqua itu bisa sehari. Jadi dia pipis terus nggak berhenti kencing lagi gitu. Ini diabetes insipidus, itu sebabnya lain, itu di sentral, di otak kecil ya, di di hipofisis ya, di pituitary. Nah itu beda. Jadi
yang terkenal memang diabetes insipidus, tapi diabetes mellitus. Diabetes insipidus ada. Jadi yang itu emang, cukup asal tahu aja. Yang emang sering banyak terjadi di masyarakat tuh emang diabetes mellitus itu ya dok ya? Ya, mellitus itu hampir sebagian besar yang tipe 2. Tipe 1 enggak terlalu banyak. Oke, baik. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk menghindari penyakit diabetes itu apa aja dok, selain nggak makan makanan manis, terus banyak minum air putih pasti ya dok ya? Ya. Apa aja dok kira-kira? Jadi bagaimana menghindari? Yang pertama risikonya dulu ya. Jadi siapa sih yang berisiko kena diabetes? Yaitu biasanya yang sering tuh mulai pada usia di atas 40 tuh, hati-hati. Kemudian ada riwayat keluarga yang menyandang diabetes, misalnya ayah, ibu, kakak, adiknya, nah hati-hati. Terus obesitas, kegemukannya. Kemudian ada kolesterol tinggi, itu hati-hati. Terus kalau misalnya tadi belum ketahuan tapi pernah melahirkan anak berat badannya 4 kilo bayinya, nah itu juga risiko tinggi. Oh jadi kalau misalnya bayinya di atas 3 kilo gitu, 4 kilo itu emang ada faktor juga ya dok ya? Iya, jadi kenapa dia bayinya besar, karena kalau nggak ketahuan diabetes pada hamil, itu gulanya tinggi, nah si bayi itu terekspos dengan kadar gula darah tinggi, sehingga bayinya kayak dikasih makan terus, makanya tumbuhnya lebih besar dari pertumbuhan rata-rata bayi normal, bayi yang sehat, karena gulanya tinggi. Itu salah satu deteksinya. Nah, mencegahnya pertama adalah yang perlu diketahui, satu, kalau kadar gula darah tinggi kadang-kadang nggak ada keluhan. Jadi tidak selalu penyandang diabetes itu ada keluhan. Dia hanya kadang-kadang ketahuan pada saat pada saat dia misalnya check up kayak gitu ya, check up, kemudian pada saat nggak sengaja ke mall dulu ya ngecek. Nah itu juga. Jadi jangan lupa bahwa bukan hanya nggak ada keluhan, tapi harus rajin general check up gitu ya. Jadi jangan sampai kita lengah gitu, mentang-mentang nggak ada keluhan terus seenaknya gitu makan sembarangan, nanti saya nggak ada diabetes, ternyata dia ada gitu ya. Berarti emang nggak ada keluhan yang, maksudnya nggak ada gejala yang berarti gitu ya dok kalau misalnya diabetes? Jadi ada yang pakai gejala klasik. Gejala klasik itu pertama keluhan nih maksudnya ya. Jadi poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi banyak buang air kecil, sering haus, banyak makan. 3P namanya itu. Sering haus, banyak makan. Kecil, ya? Sering haus, banyak makan. Jadi kita makan lapar terus. Kok nggak kenyang-kenyang gitu. Makan terus haus, habis itu haus banyak minum, haus lagi, terus pipisnya sering, terutama malam. Nah, keluhan lain itu lemes, jadi sering lemes, habis makan kok ngantuk gitu ya dok ya? Ngantuk, kesemutan, gatal-gatal, kemudian disfungsi ereksi pada pria, dan itu kadang-kadang nggak ada keluhan. Nah, bisa terbukti kalau dicek gula darahnya. Gitu. Nah, kriterianya memang orang suka pada nggak aware nih. Jadi kalau kriteria diabetes masuk diabetes itu kalau gula darah puasa itu lebih besar sama dengan 126, 126. Jadi misalnya kita puasa dulu, bangun pagi belum sarapan, kita cek gula kita di atas 126, hati-hati udah diabetes tuh. Jadi jangan nganggep di atas 200 ya. Kalau di atas 200 itu kalau kita gula darah sewaktu, misalnya kita habis makan terus tiba-tiba ada gratisan tuh periksa gula terus cek 250, nah hati-hati tuh. Dia harus diulang lagi. Kalau diulang lagi pada waktu yang bersamaan pada waktu yang berbeda di atas 200, udah langsung cek yang puasa tadi. Kan puasa repot ya. Terus 2 jam habis makan itu baru lebih dari 200. Nah, kira-kira seperti itu. Oke dok, nah jadi aku jadi penasaran nih, misalnya kan kalau misalnya kayak kanker gitu emang harus ada annual check up gitu ya dok ya. Kalau misalnya diabetes ada annual check up atau mungkin berapa bulan sekali untuk check up ya dok? Nah gini, biasanya kalau ada riwayat keluarga diabetes, kita pertama harus mengupayakan untuk general check up. Kalau di bawah 40 biasanya kan 6 bulan sampai setahun sekali. Tapi kalau ada keluarga yang diabetes itu kalau bisa 3 bulan itu kita harus cek ya? Sendiri minimal gula darah sewaktu gitu. Oke. Atau paket, kan sekarang di lab-lab tuh ada tuh paket diabetes. Nah, misalnya gula puasa 2 jam, kolesterol, nah itu harus dicek.
Ya kalau masih muda sih 6 bulan sampai 1 6 tahun. bulan, oke. Jadi Maya Friends jangan lupa lakukan general check up ya, 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau misalnya ada faktor genetik ya dok ya. Ya keluarganya ada. Oke, nah dok, nanti kan udah berapa banyak juga tuh edukasi dari dokter. Nah sebenarnya ini aku mau nanya tentang mitos dan fakta mengenai diabetes gitu ya dok ya. Apa tuh? Nanti katanya ada juga makan makanan manis itu bisa menyebabkan diabetes. Nah sebenarnya emang iya dok, kebanyakan makanan manis itu bisa menyebabkan diabetes? Oke, jadi itu fakta ya. Jadi walaupun misalnya kita nggak ada diabetes nih, di keluarga nggak ada, atau kita nggak tahu. Nah, kalau makan manis itu artinya kan manis itu artinya berlebihan ya, manis apa namanya yang sangat manis sih baru habis makan. Misalnya ini contoh manis itu bukan cuma rasanya manis, kue-kue aja, tapi yang mengandung karbohidrat tinggi. Misalnya kita makan nasi pakai mie, kan ada tuh kalau makan bakso pakai mie kan, anak atau kos Indomie biasanya pakai dok. nasi. Ya, anak kos tuh Indomie pakai nasi gitu ya. Itu dua-duanya karbo. Nah, jadi itu dengan meningkatnya kadar gula dalam darah, itu pankreas kita kan bekerja ngeluarin insulin. Lebih keras ya dok. Nah, dia bekerja lebih keras kalau setiap hari begitu, artinya kita terbiasa ngemil malam-malam tanpa ada aktivitas ya, minimal kita jadi gemuk, ya kan? Jadi gulanya kalau nggak dibakar, kalau kita, jadi intinya sebenarnya kalau kita makan itu harus segera dibakar, jangan sampai ada ekses numpuk. Jadi sarapan pagi itu untuk kita bekerja sampai siang. Kalau kita kerjanya macul, bekerja keras, ya itu makan satu porsi gede. Tapi kalau kita makannya kerjanya yang di kantoran atau hal-hal yang tidak terlalu banyak, ini yang usah banyak sarapan, malah ngantuk nanti. Nah, pada kondisi seperti itu, kalau kita makannya banyak nih, makan cendol, durian, nah itu gulanya naik. Tiap hari dipaksa untuk kerja keras, lama-lama fatigue, pankreasnya fatigue. Nah, untuk orang yang tidak ada riwayat diabetes, minimal dia jadi gemuk. Nah, obesitas itu yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, iya tuh benar. Jadi orang yang nggak diabetes tapi doyan makan manis terus jadi gemuk. Nah, gemuknya ini sebenarnya mengganggu kerja insulin karena lemaknya itu yang bikin insulinnya tidak sesuai dengan kerjanya. Nah, kalau yang ada riwayat keluarga diabetes dan belum ketahuan, itu malah dipicu. Jadi dengan makan manis-manis manifest itu si pankreasnya yang sudah pas-pasan, suruh kerja keras, ya akhirnya dia fatigue, akhirnya gulanya naik. Jadi betul manis ada requirement tertentu ya, yang bisa dikonsumsi gula, itu ada requirement-nya. Jadi dibatasi lah. Mulai sekarang kita mikir kalau mau manis-manis ya, kalau nggak ada keluarga yang diabetes ya masih boleh, tapi harus berhitung. Benar, jadi itu fakta. Kalau kita terlalu banyak makan yang manis-manis, nah jadilah akan ke arah diabetes. Jadi buat yang suka makan mie pakai nasi itu udah harus dihindari banget ya dok ya. Kalau mie ya mie, nasi ya nasi gitu. Jadi pilih salah satu karbo aja ya dok. Yes, karena mie instan itu satu porsi itu kira-kira 250 sampai 300 tuh isi plastik, itu sama dengan sebenarnya makan nasi di warung Padang. Tapi yang ini nggak kenyang, makan Indomie pasti kan 2 porsi tuh baru kita kenyang. Nah, berarti 600 kalori. Ya, udah gitu makannya tengah malam kan. Iya betul. Lapar iseng makan pas itu pakai sambal pula, ya udah. Emang mie instan paling enak kalau malam-malam ya dok ya. Iya. Tambah udah makan mie instan begadang lagi makin parah ya tuh dok. Nah, kuliah ya waktu itu ya. Ada jadi curhat. Sebenarnya ini mitos yang kedua tadi udah sempat dibahas juga nih sama dokter, katanya kelebihan berat badan menyebabkan diabetes. Berarti benar ya dok ya? Nah itu bukan mitos, itu fakta. Itu fakta. Namanya obesitas atau kalau sindromnya namanya metabolic syndrome. Jadi ada berat badan lebih, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kemudian asam urat tinggi. Nah itu kalau diterus-terusin bisa jadi diabetes tuh, metabolic syndrome namanya, METS syndrome namanya. Oke. Nah dok, katanya nih kalau misalnya emang kita udah terkena penyakit diabetes, kalau misalnya emang terjadi luka nih, misalnya kebaret kertas gitu misalnya, emang jadi susah sembuh ya dok ya? Itu mitos atau fakta? Itu fakta. Dengan catatan kalau pertama dia punya kadar gula darahnya tidak terkontrol. Jadi yang bikin susah sembuh adalah karena
gula darah yang tinggi dalam pembuluh darahnya, sehingga proses penyembuhan, proses perbaikan sel itu jadi terhambat karena gula darah yang tinggi. Nah, kalau diabetesi yang gula darahnya terkontrol, itu biasanya ya normal aja, cepat sembuh. Gitu. Jadi kalau luka, sebenarnya intinya luka itu kan terjadi gangguan jaringan pada kulit. Jaringannya terganggu. Kalau luka saja tanpa infeksi, yang rusak itu kan kalau ada infeksi, kuman yang ada di kulit ikut masuk. Nah, kan perlu proses perbaikan namanya melawan infeksi ya. Nah, itu sebenarnya bekerja adalah sel-sel imunitas tubuh yang melawan infeksi. Nah, dengan diabetes itu kerjanya jadi males, akibatnya kalah sama kuman. Begitu kalah sama kuman, terjadi kumannya merajalela, meradang, proses penyembuhannya jadi lambat, plus ada infeksi. Maka jadinya seperti itu, yang sampai amputasi, yang sampai mengalami luka yang nggak sembuh-sembuh, itu memang karena gulanya nggak terkontrol gitu. Yang mengontrolnya tadi kalau misalnya suntik insulin itu ya dok, kalau misalnya memang punya diabetes kalau itu ya. Memang nanti kita bicara diabetes, bicara target gula darah, target kolesterol. Kalau itu tercapai, ya bisa dengan insulin, bisa dengan tablet atau kombinasi, itu biasanya terkontrol, gula darahnya bagus, lukanya nggak ada, komplikasi bisa ditahan, dan bisa setua mungkin kita seperti orang tua kita yang dulu, mungkin ada yang ayah ibunya diabetes atau kakek neneknya tapi umurnya panjang, karena mereka makannya nggak kayak sekarang kan, tinggal pencet handphone datang, ya itu dia pusing. Oke dok, makanya kalau misalnya sekarang kan kita mau ngebahas diabetes dan hubungannya sama COVID ya dok ya. Katanya diabetes itu adalah penyakit komorbid tertinggi kedua setelah hipertensi, itu benar ya dok? Ya betul, jadi dari penelitian, jadi hubungan pasien COVID yang memburuk atau pasien COVID itu berapa sih yang ada komorbid ya? Komorbid itu adalah penyakit yang ada sebelum dia sebenarnya penyakit yang ada sebelum dia kena COVID. Sebenarnya bukan penyakit penyerta, penyakit dasarnya dia tuh pasien itu ada penyakitnya sebelum COVID. Ada riwayat, ya artinya dia sedang menderita penyakit kronik itu. Nah, memang urutan pertama hipertensi, yang kedua diabetes, dan angka morbiditasnya tuh 2-3 kali. 2-3 kali. Dari orang yang nggak ada diabetes gitu. Bahkan mudah sekali terjadi perburukan. Kalau dia masuk ke kena infeksi COVID itu. Kemarin ini kita udah lempar buat pertanyaan dari Maya Friends ya dok ya. Udah ada pertanyaan juga nih dari beberapa Maya Friends. Ini akan saya bacakan beberapa pertanyaannya ya dok ya. Yang pertama ada dari @bintang_f. Pertanyaannya seperti ini. Seberapa bahayakah dampak dari COVID-19 jika sudah menginfeksi penderita diabetes? Apakah bisa menyebabkan terjadinya komplikasi dok? Itu dulu ya satunya. Baik, saya jawab ya. Yang tadi dikatakan diabetes adalah salah satu komorbid yang urutan kedua. Jadi yang terbanyak setelah hipertensi pada pasien yang terinfeksi COVID. Jadi pada penyandang diabetes itu terjadi yang namanya kondisi imunitasnya rendah tuh relatif dibanding dengan yang orang normal. Jadi dia kalau dinilai dia sebenarnya orang-orang yang namanya immunocompromised atau sistem imunnya lebih di bawah rata-rata orang normal itu pada penyandang diabetes ya satu, terus orang hamil, lanjut usia dan anak-anak, atau penyakit yang autoimun, cancer, itu semuanya imunitasnya lebih rendah dibanding orang yang tidak menderita penyakit tadi. Yang kedua, selain memang status imunitasnya lebih rendah dari orang normal, dia juga biasanya kalau ada diabetes itu kan yang saya bilang tadi, dia kadang-kadang nggak ketahuan. Jadi misalnya baru ketahuan diabetes kemarin nih, padahal 6 bulan atau 1 tahun yang lalu itu sudah terjadi proses pre-diabetes, komplikasi. Nah pada saat ketemu itu sudah komplikasi biasanya. Kadang kalau kita ada pasien-pasien yang nanya, dok saya kan baru ketahuan, kok harus cuci darah dok? Nah ada yang begitu. Atau saya baru ketahuan kok pembuluh darah jantung saya tersumbat gitu. Jadi dengan adanya itu, 2 faktor tadi, imunitas turun, terus yang kedua dia sudah ada komplikasi walaupun baru ketahuan diabetes. Nah biasanya kalau terkena, dia mudah sekali terinfeksi, dan kalau kena infeksi COVID itu biasanya perburukannya cepat karena tadi
imunnya rendah, organnya udah jelek gitu. Jadi pasti lebih rendah. Nah, itu yang menjadikan angka kematiannya meningkat pada dua kondisi tadi, ya hipertensi dan diabetes. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya juga dari pertanyaan yang sama. Apakah benar dok jika kekurangan vitamin D yang biasa kita dapatkan dari sinar matahari bisa meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes? Oke. Jadi vitamin D itu dari sinar matahari itu sebenarnya hanya mengaktifkan ya. Jadi di tubuh kita ada provitamin D3 sebenarnya. Itu asalnya jadi dua sumbernya, dari sinar matahari untuk mengaktifkan dan dari asupan dietnya. Jadi dietnya itu dari makanan. Jadi ada istilahnya yang asupan yang kita makan itu menyebabkan terjadinya cadangan vitamin kita bagus. Kalau asupannya kurang tapi berjemur terus ya tetap aja nggak naik-naik vitamin D3-nya gitu, cuma sampai hitam kita, kering kita bisa. Ini mama luruskan ya dok ya, berarti berjemur itu bukan untuk mendapatkan asupan vitamin D, tapi untuk mengaktifkan ya dok? Iya, jadi matahari itu sebenarnya dia fungsinya adalah ada di dalam tubuh kita, tapi diaktifkan dengan berjemur. Jadi sinar matahari. Nah, sebaliknya kalau yang kita makannya banyak terus malas berjemur, nah vitamin D3-nya tidak aktif, gitu. Jadi harus tetap ada asupan. Nah, asupannya itu ada misalnya di daging, telur, susu kayak gitu ya. Jadi ada makanan-makanan yang memang mengandung provitamin D3 gitu ya. Jadi nah, kalau tadi kaitannya dengan itu tadi kan tadi diabetes itu karena ada dua ya, genetik sama lingkungan. Nah, faktor vitamin D tadi lingkungan. Jadi kalau misalnya dia tidak dari genetically tidak ada riwayat diabetes, tapi lingkungannya tadi. Nah, ini yang paradoksnya adalah justru di daerah-daerah tropis, orang yang banyak sinar matahari itu ternyata kadar vitamin D3 orang-orangnya rendah. Oh gitu ya? Iya, kalau diteliti mungkin kalau kita check up ke salah satu laboratorium pasti vitamin D kita rendah. Karena apa? Karena pertama memang ada faktor yang namanya melanin. Jadi kalau kita makin hitam, itu ada yang nahan masuknya sinar matahari. Sehingga tidak aktif. Yang kedua sengaja pakai tabir surya. Kalau takut kebakar, takut kulitnya kering, kita pakai tabir surya tebal gitu semua badan. Atau yang ketiga pakai baju tebal yang tidak tembus matahari, atau ngumpet masuk ke gedung-gedung menghindari matahari pakai payung dan lain-lain. Jadi kenapa itu demikian? Selain ada faktor yang namanya polimorfisme, jadi ada kecenderungan orang itu memang tidak bisa aktif vitamin D3-nya. Nah, kalau vitamin D itu kan salah satunya selain tadi untuk tulang dan lain juga menstimulasi produksi insulin. Jadi kalau kurang vitamin D3 produksi insulinnya relatif agak rendah. Dan yang kedua, kalau kita berjemur itu resiko obesitas jadi berkurang. Iya. Kalau kita jadi vitamin D itu fungsinya mengurangi resiko obesitas. Nah, dua tadi, kekurangan insulin dan adanya obesitas itu menyebabkan diabetes pada jangka panjang gitu. Jadi enggak kalau orang yang nggak pernah berjemur langsung kena diabetes, nggak begitu. Tapi ya tadi banyak step-stepnya. Agak lebih cepat dibanding agak lebih lambat dibanding kalau orang makan manis-manis terus. Dok, saya punya pertanyaan satu. Tadi kata dokter karena kalau misalnya kita pakai tabir surya kan jadinya kayak keblok gitu kan ya dok ya sinar mataharinya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita pakai tabir surya cocoknya pakai yang UV berapa supaya sinar matahari itu tetap bisa masuk gitu? Itu dia kan yang paling rendah lah. Tapi kalau menurut saya sih ya pakainya tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Jangan terlalu ya susah juga ya, kita di daerah tropis karena murah matahari, jadi kita malah menghindar. Kalau orang bule pengen dapat matahari terus gitu ya. Iya, karena mahal perjalanan ke sini kan, daerah tropis mahal. Dan di sana menunjukkan status ekonomi. Orang yang hitam-hitam itu yang kering-kering yang kulitnya gosong, berarti dia kaya, dia bisa datang ke daerah tropis. Tuh, jadi itu status sosial malah ya. Makanya kalau di sini kan kita males hitamnya. Iya. Jadi pakai yang tipis saja. Tapi memang mereka pakai SPF-nya standar biasanya. Tinggal di mana apply-nya. Kalau jangan semua tubuh lah gitu. Terus
ya jangan sering-sering, kalau memang ini waktunya olahraga jangan pakai sunblock gitu loh maksudnya. Tapi kalau siang di atas jam 12 yang memang benar-benar itu kan sebenarnya sunblock itu fungsinya menahan terhadap UV yang jelek, bukan UV yang bagus. Kalau UV yang jelek ya siang boleh dipakai, tapi kalau pagi itu pas lagi kita olahraga, makanya ada waktu-waktu untuk olahraga itu tanpa sunblock gitu. Mungkin kayak sekitar 15 menit di pagi hari itu udah cukup ya, nggak apa-apa nggak pakai sunblock pun ya dok ya. Betul. Dan siap. nunggu tingginya matahari sampai jam 10 tuh masih oke lah. Sampai sebelum jam 10 masih oke ya, 15 menit gak usah pakai sunblock tuh, nggak apa-apa lama-lama. Oke, pertanyaan yang kedua dari @yuliani_wardoyo. Keluarga dari pihak ayah saya memang ada riwayat diabetes. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika ayah yang menderita diabetes akan menurun ke anak perempuannya saja, sedangkan anak lelaki tidak? Apakah ini mitos atau fakta, dok? Nah, tadi ya, itu mitos. Jadi kalau ibunya yang diabetes, anak lakinya enggak gitu ya? Dia ayahnya yang punya, katanya nurunnya ke anak perempuan aja, sedangkan laki-laki enggak. Enggak ada. Jadi enak dong ya. Jadi kalau hanya diabetes anak perempuannya enggak gitu, enggak ada. Jadi itu namanya risk factor ya, faktor risiko. Jadi semua sama, laki, wanita, gender itu sama untuk mengalami diabetes bila ada genetik garisnya. Enggak pandang bulu ya dok. Tapi presentasinya berbeda. Kalau misalnya ayah dan ibu atau dua-duanya diabetes, itu pasti lebih besar resiko generasi berikutnya untuk kena diabetes. Masing-masing orangnya gitu? Bukan, maksudnya orang tuanya diabetes, ayah ibu. Nah anaknya ini ada 4 misalnya, yang 4-4-nya resikonya sama, yaitu sekitar 75% tiap orang. Everybody nih, setiap orang. Jadi nggak tahu laki perempuan, pokoknya masing-masing 75% untuk menyandang diabetes. Cuman jadi atau tidaknya itu tergantung si individu tadi. Kalau tadi gayanya males, gaya hidupnya ya dok ya, makan manis-manis, nggak pernah berjemur, pokoknya yang istilah kita namanya sedentary life, jadi kerjanya duduk-duduk doang gitu, itu akan cepat manifestasi diabetesnya karena 75%. Yang lain mungkin nanti delay pada usia udah dewasa 50-an. Nah yang satu lagi kalau cuma salah satunya misalnya kalau salah satunya misalnya ayahnya aja atau ibunya, nah itu lebih rendah, dia hanya sekitar 15%, jadi lebih kecil. Tapi tetap masing-masing resikonya segitu. Baik. Dan jadi kemudian kalau saudara kembar atau misalnya kita bersaudara nih, kita nggak tahu ayah kita diabetes atau ibu kita nggak tahu, atau taunya kita saudara segaris ini ada yang diabetes, berarti resikonya saya dengan saudara saya kira-kira 10%. Tapi kalau genetik kembar ini 90%. Kalau yang satu ketahuan diabetes, satunya juga iya gitu diabetes ya. Gitu. Tapi jadi itu mitos itu ya. Bergantung lagi sama gaya hidup ya dok ya. Betul. Oke, mitos jadi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa orang yang menderita diabetes lebih riskan terhadap COVID-19? Apa karena daya tahan tubuh yang lemah setelah terkena diabetes? Mungkin tadi udah dijawab ya dok yang pertama kali itu ya. Imunitasnya jadi lebih rendah. Apakah vitamin C dan D3 efektif untuk meningkatkan imun, mencegah penularan COVID? Dan apakah vitamin C dan D3 aman bagi penderita diabetes? Oke, jadi vitamin C, vitamin D itu tidak mencegah penularan COVID. Penularan COVID bisa dicegah dengan 3M tadi. Memakai masker, cuci tangan. Ya, jadi yang vitamin C, vitamin D ini fungsinya adalah dia mempertahankan sistem imun. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D, terutama vitamin C, dia tuh memperbaiki misalnya ada infeksi saluran nafas di paru, itu bisa mempertahankan fungsi paru, jadi nggak sampai jelek gitu kalau terinfeksi COVID atau apa, itu nggak buruk, nggak rusak benar-benar gitu. Yang kedua, dia vitamin C itu mencegah oksidatif stres, jadi karena kita kurang oksidan, misalnya banyakkan kurang antioksidan, kita banyak oksidan, misalnya makanan yang digoreng, dibakar dan lain-lain, itu dengan vitamin C bisa mengendalikan, mencegah terjadinya oksidatif stres. Dan kalau pada kasus COVID itu bisa mencegah yang namanya badai sitokin. Badai sitokin. Nah, sitokin itu adalah protein
yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk memberikan sinyal pada sel. Jadi kalau pada infeksi COVID itu pada satu titik terjadi badai cytokine yang menyerang balik ke tubuh kita. Nah, itu yang bikin jelek tuh. Nah, dengan vitamin C itu bisa dikendalikan. Jadi badai cytokine-nya tidak berat, sitokinnya ya. Kemudian dia bisa mengurangi proses peradangan. Jadi vitamin C itu fungsinya banyak. Nah, kalau vitamin D3 itu dia tidak mencegah infeksi juga, tapi mengurangi beratnya gejala tadi cytokine serta mengurangi kerusakan paru karena virus dan dia bisa membantu memperbaiki kerja obat antivirus. Jadi dia membantu gitu. Jadi bukan mencegah tapi membantu memperbaiki ya. Kemudian satu lagi zinc itu juga diperlukan zinc ya. Jadi vitamin C, vitamin D, zinc. Itu perlu. Nah, tadi pertanyaannya sama ini, Dok. Apakah aman bagi penderita diabetes? Vitamin C, D3 sama tadi zinc ya, Dok? Ya, vitamin C itu efek sampingnya kalau dosis tinggi. Jadi kalau pada kondisi pandemi ini minimal kita minum 1000 mg. 1000 mg. Biasanya kalau yang di iklan-iklan itu kan 500 ya, itu untuk maintenance harian. Tapi kalau lagi COVID begini kita minum 1000-an, 750 sampai 1000. Atau kalau lagi sakit, kalau kena COVID biasanya kita kasih 3 gram. Nah, itu efek sampingnya kalau diminum kan lambung ya, asam lambung. Nah, kalau dari sisi kalau sampai 3 gram itu bisa bikin batu saluran kencing, makanya harus minum banyak. Harus minum air yang banyak. Nah, jadi pada penyandang diabetes sebenarnya aman-aman saja, cuman tergantung konsumsinya. Tetap harus minum banyak untuk mencegah batu ginjal. Nah, vitamin D juga relatif aman. Vitamin D nggak ada hal-hal yang nggak ada yang mengganggu pada penyandang diabetes, jadi aman lah. Jadi kalau misalnya sambil konsumsi insulin itu disuntik insulin itu juga nggak apa-apa ya? Itu bisa. Oke. Lanjut nih, Dok, ada pertanyaan dari @meta_0306. Halo Maya pada hospital, saya mau bertanya, 1, apa saja tips untuk mencegah dan meminimalisir komplikasi COVID-19 bagi penderita diabetes? Oke, nah, tipsnya ya, jadi sebenarnya udah sering digembar-gemborkan nih ya, jadi adanya yang tadi sering cuci tangan, kemudian nah bedanya adalah penyandang diabetes ini karena sistem imunnya tidak terlalu baik, jadi kalau bisa jangan kemana-mana, sering-sering pergi, jaga jarak, kayak gitu-gitu. Jadi lebih mengurangi kontak dengan orang fisik dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah dia menderita COVID yang asimptomatik atau tidak. Kemudian kalau ada kegiatan keluar rumah, ya kita harus pastikan pakai masker ya, menggunakan masker itu yang benar-benar jangan masker yang tidak protektif, jadi jangan pakai masker, makanya dilarang kan pakai masker scuba karena daya saringnya rendah. Jadi pakai maskernya yang proper. Kemudian obat tetap harus diminum. Jadi penyandang diabetes itu tetap harus minum obat. Bisa dia jaga ya yang sehat. Kemudian ada olahraga cukup ya. Nanti kita evaluasi lagi apa ya olahraganya. Kemudian dia harus punya schedule untuk memantau gula darah pakai alat glukometer ya. Kalau misalnya kadang-kadang kita lagi sakit atau apa, itu harus dicek gulanya kan biasanya suka naik. Saya batuk pilek kayak gitu ya. Itu kadang-kadang harus dicek rutin 2-3 kali sehari. Kemudian harus berhubungan dengan harus ada istilahnya, kalau misalnya ada kecurigaan ini sebaiknya mengkarantina diri gitu, jangan kecampur sama orang lain karena dia fungsi imunnya rendah ya. Jadi intinya sih 3M tadi ya. Menjalankan protokol kesehatan 3M ya, ya Dok. Kemudian minum obat, olahraga, ngatur makan, memantau kadar gula darah. Mungkin itu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ya, Dok ya. Apakah benar COVID-19 berpotensi menimbulkan diabetes pada orang yang sehat? Jika benar, mengapa bisa seperti itu, Dok? Nah, ini menarik nih, pertanyaan ini masih diteliti. Jadi ya si COVID ini nempel di tubuh kita, di sel itu ada reseptor namanya ACE reseptor ya. Jadi
itu ada di seluruh tubuh, terutama yang banyak tuh di paru, makanya yang sering diserang tuh paru. Tapi dia juga ada di pankreas, ada di saluran cerna, makanya hati-hati kalau ada orang sakit perut, pernah riwayat demam, diare, nah itu COVID bisa aja kita temukan. Jadi nggak cuma yang sesek, nggak cuma yang batuk-batuk, ya, ada keluhan nyeri perut, diare. Nah itu juga menyerang ke pankreas. Nah beberapa pasien diabetes yang kena COVID itu gula darahnya luar biasa naik tinggi sekali karena si reseptor itu ditempeli oleh si COVID sehingga terjadi kerusakan yang masif. Nah, pada orang yang tidak diabetes tergantung dari seberapa besar kerusakan pankreasnya karena COVID. Ya, jadi kalau cuma sedikit ya bisa dikompensasi. Nah, akhirnya nggak jadi diabetes tuh. Tapi kalau misalnya dia udah prediabetes kena COVID, jadilah dia diabetes. Jadi sebenarnya bukan yang tadi enggak tahu-tahu setelah kena COVID jadi diabetes, tapi mungkin dia prediabetes begitu selesai kena COVID jadi gulanya naik. Nah, jadi tergantung berapa kerusakan dari sel beta pankreas akibat infeksi virus. Jadi COVID, gitu. Jadi gimana dok? Jadi kalau misalnya kenanya ringan dan itu nggak bisa diprediksi ya nanti dia nggak akan diabetes. Tapi kalau dia berat bisa jadi diabetes, apalagi kalau dari sebelumnya memang ada pre-diabetes gitu bisa. Jadi kalau misalnya emang yang completely sehat gitu belum pernah ada pre-diabetes itu mungkin ada kemungkinan tidak menjadi diabetes gitu ya dok ya. Tapi bisa aja jadi diabetes kalau ada pre-diabetes sebelumnya atau sakitnya berat. Pada saat serangan COVID itu infeksinya berat gitu. Oke dok. Maya Pada Hospital juga memiliki layanan PCR dok nanti kita akan bahas selanjutnya dok ya. Oke, ada pertanyaan dari Ed Farah Sonya. Kenapa penderita diabetes mellitus riskan menderita COVID dok? Ini kan harus kontrol terus diabetes mellitusnya. Apakah aman ke rumah sakit? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sebaiknya di rumah saja? Apakah tanda gula darah terkontrol? Oke, saya jawab dulu ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi dilema ya. Jadi kita harus tetap kontrol, tapi takut ke rumah sakit karena takutnya kontak ya. Jadi, nah sekarang ini sejak pandemi ini kan kita menerapkan era new normal ya. New normal itu kita harus pakai tadi protokol kesehatan dipatuhi, kemudian berusaha kalau ke rumah sakit itu berusaha dipisahkan antara yang ada infeksi sama enggak. Jadi kalau di Maya Pada mungkin gedungnya terpisah ya. Jadi yang satu blok di tower 1, 2. Jadi dari awal kita seleksi itu terpisah. Nah, yang kedua intinya sih harus kontrol, tapi mungkin jaraknya diperjauh. Misalnya tadinya tiap bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali. Obatnya diulang, di-repeat, dan perlu diedukasi targetnya seperti apa. Jadi memang sih sebaiknya jangan sering-sering ke rumah sakit untuk yang diabetes. Tapi kalau memang perlu sekali, mungkin harus kontrol atau ada keluhan atau memang sakit ya nggak apa-apa ke rumah sakit. Toh nanti di rumah sakit akan dipilah gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih berbahaya ke kerumunan orang di pasar daripada datang ke rumah sakit. Karena kalau ke pasar kita nggak tahu nih orangnya tenang-tenang aja ngobrol-ngobrol nggak pakai masker, taunya ya yang tidak ada gejala. Nah, untuk yang diabetes, nah ini ibu-ibu nih biasanya hobinya ke pasar nih, nggak puas kalau nggak dapat daging segar, harganya nggak murah. Padahal apa bedanya ya kalau kita makan ya, tapi ya itu memang udah habit ya. Jadi sarannya kalau yang ada diabetes ya tidak direkomend datang ke pasar. Nah, jadi sebaiknya sih kalau nggak perlu jangan keluar. Tapi tetap harus kontrol, kan sekarang ada banyak media, bisa pakai telekonsultasi, betul. Bisa orang lab suruh ngambil ke rumah, jadi nggak usah datang ke ini. Jadi memang ada layanan-layanan yang mendekatkan pasien untuk bisa kontrol ya. Dokter. Tadi mengenai tanda gula darah terkontrol ya. Jadi ya kalau gula terkontrol sebaiknya memang idealnya pakai alat periksa gula darah ya. Jadi ada target. Jadi gula darah puasa itu kira-kira 110-130 gula puasa. 2 jam setelah makan 140-160. HbA1c yang 3 bulanan itu kira-kira 7-7,5 lah. Itu biasanya kalau yang nggak pakai alat itu
kita bisa pantau aja kalau buang air kecil malamnya berkurang, itu biasanya gula darahnya di bawah 200. Jadi asal minumnya benar terakhir sebelum makan malam, jangan minum banyak lagi sehingga malam sampai pagi kita tidak terbangun. Kalau misalnya bagus. Kalau misalnya yang kayak untuk cek kontrol gula darah gitu, misalnya ada alat untuk di rumah nggak sih dok? Kalau misalnya kayak hipertensi kan ada tuh tensi yang buat di rumah kan, ada kayak tensi elektronik gitu. Nah kalau misalnya untuk gula darah ada nggak? Ada, namanya glukometer. Jadi bahkan sekarang pakai alat yang langsung scanner, jadi ditempel ininya apa namanya untuk pemeriksaannya nempel kayak ditempelkan gitu, ada jarum kecil terus tinggal di scan aja gula darahnya bisa dilihat. Gitu. Itu yang monitor gula darah yang apa namanya self monitoring yang rutin. Kalau enggak yang pakai jari yang dicetek gitu ya, dilihat gulanya. Nah itu tadi targetnya. Kayak alat kayak buat rapid gitu ya dok ya, dicetek gitu ya? Mirip gitu tapi ada angkanya, nanti keluar berapa gulanya gitu. Oke. Tahu lah pasti yang udah diabetes. Siap. Nah pertanyaan masih dari orang yang sama nih dok. Katanya ayah saya diabetes mellitus sudah 10 tahun disertai dengan penyakit jantung. Saat ini sudah lanjut usia. Bagaimana cara meningkatkan imunitas pada pasien-pasien komorbid seperti ini dokter? Olahraga apa yang cocok karena mudah sekali lelah jika beraktivitas? Ya, jadi seperti sampaikan tadi, memang kalau long standing diabetes, jadi di atas 10 tahun, itu biasanya apalagi udah pakai insulin ya, biasanya sudah memang memerlukan suplementasi insulin. Nah, tinggal dilihat bagaimana ada komplikasi apa enggak, jadi ada koroner apa enggak, gangguan ginjal dan lain-lain. Nah, secara umum aja imunitasnya ya meningkatkannya ya tadi dengan pertama kontrol gula darahnya harus bagus, yang kedua pola makannya harus baik, ketiga boleh tambah vitamin C, vitamin D, sama zinc itu boleh untuk mencegah infeksi virus. Kemudian ya olahraga tadi ya, olahraga yang disarankan ya yang sesuai dengan usia. Jadi minimal kita punya target. Kalau yang disarankan itu 150 menit per minggu. Jadi bisa dibagi seminggu 3 kali, kira-kira 50 menit gitu ya. Atau mau 30 menit kali 5 gitu bisa. Nah, itu minimal. Nah, sebaliknya jangan sampai kita terlalu berlebihan juga olahraga di masa pandemi, karena pada titik-titik tertentu itu justru malah imunitas kita turun. Contohnya misalnya kalau kita di TV kan sering lihat tuh atlet-atlet sepak bola, atlet basket, rugby itu sering kena kan terinfeksi COVID kan di TV kan. Itu karena mereka latihannya terlalu keras sehingga ada namanya fase jendela. Nah itu yang pada saat habis olahraga kita lagi turun imunitasnya, biasanya kan kita jalan, nah masuklah virus. Nah jadi olahraganya harus sedang ya, ringan sampai sedang. Apa itu parameternya ya tadi, kalau misalnya usia lanjut ya mungkin patokannya menit aja tadi, 150 menit per minggu itu dipenuhi. Jalan pagi, senam-senam di rumah ya. Kalau yang lebih mudah kita bisa pakai patokannya heart rate, denyut jantung. Jadi usianya 200, jadi ininya 220. Ini patokannya ya 220 dikurangi umur. Itu dikalikan sekitar itu heart rate maksimal dikalikan 60-70%-nya. Jadi misalnya saya umurnya orang umurnya 38, 220 berarti 38, hasilnya berapa kali 60%. Nah dari situlah kita harus mencapai target itu denyut jantung ya. Jadi denyut jantung segitu. Kalau udah tercapai kita masuk zona latihan namanya. Kalau belum ya harus ditingkatkan. Ya jadi olahraganya seperti itu, jalan, senam. Kalau bisa masih bisa berenang ya berenang. Kalau usia lanjut mungkin bisa jalan di air gitu, namanya aquarobic gitu ya, jalan di tempat di air. Tapi juga jangan yang berbahaya, misalnya lari itu bahaya, nanti keseimbangannya terganggu, jatuh ya. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dari yang live chat nih ya dok ya, ini pertanyaannya. Ada dari @yohana_mns. Dok, apa bedanya gula basah dan gula kering? Kenapa bisa disebut kering atau basah juga? Nah ini tadi kaitannya mitos ya, mitos dan fakta. Jadi sebenarnya orang itu tadi yang saya bilang kan ya,
jenis diabetes kan ada 4 tadi, 4 macam ya. Basah kering itu nggak ada sebenarnya. Itu mungkin orang menganalogikan, oh kalau basah itu gemuk, kalau kering itu kurus. Nah, sebenarnya yang adanya adalah luka basah dan luka kering. Jadi kalau orang yang mengalami luka pada diabetes, kemudian lukanya basah itu bernanah, kemudian berbau, merah, pokoknya kayak luka yang ada darahnya gitu ya dok ya? Yang jelek gitu ya, itu luka diabetes tipe basah. Tipe basah. Satu lagi yang tipe kering. Nah tipe kering itu benar-benar kering, jadi kayak mumi. Jadi kulitnya kering, tidak ada nanah, tapi mati, busuk juga. Nanti one day bisa lepas sendiri jarinya. Nah itu sebenarnya namanya luka tipe basah dan luka diabetes tipe kering. Kalau diabetes basah kering nggak ada. Jadi itu setelah mengikuti Instagram ini, jangan ada lagi nyebut ya, oh kamu diabetes basah, diabetes kering. Nggak ada. Ada diabetes tipe 1, 2, 3, 4 gitu aja. Nah, kalau ada luka di kaki di mana yang nggak sembuh-sembuh, bernanah merah itu lukanya yang basah gitu. Kalau yang kering dia hitam, benar-benar hitam, kayak apa namanya, crops gitu ya, kayak kayu. Ya, jadi nggak ada ya tipe basah, tipe kering diabetes. Kayak ayam hitam gitu dok? Ya kayak kayu hitam yang kering dikletek, bisa dilepas gitu. Oke. Saya copot. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari @kc.li. Dok, bagusan minum obat diabetes atau suntik insulin ya? Kalau diabetes tinggi di gula darahnya di atas 300. Nah, jadi gini, biasanya tipe 2 ya. Kalau tipe 2 itu di atas 40 tahun itu memang masih bisa milih pakai insulin atau obat atau kombinasi. Nah, kalau bicara bagus yang mana, memang sih idealnya insulin yang lebih alamiah. Jadi insulin itu menggantikan. Jadi pankreasnya bisa diistirahatkan karena ada suplai dari luar insulin. Sehingga pankreasnya bisa istirahat, dia memperbaiki diri, minimal sel-sel yang mulai agak aus atau rusak bisa pulih lagi. Nah, biasanya dosis insulinnya jadi berkurang. Nah, itu sebenarnya kebaikan dari insulin, dia bisa mengistirahatkan pankreas karena diganti. Nah, kalau obat-obatan itu memang fungsinya pertama memperbaiki kerja insulin. Dia bukan insulin ya, dia bekerja memperbaiki kerja insulin. Yang kedua, memperbaiki fungsi pankreas. Ada obat-obat yang baru nih memang diklaim bisa memperbaiki sel beta yang mulai rusak. Tapi kalau udah rusak ya nggak bisa bangun. Tapi yang mulai rusak bisa dicegah untuk merusak. Ya, jadi ada yang ketiga, memang ada obat yang memaksa atau membuat insulinnya lebih banyak. Nah, itu yang kadang-kadang bikin capek pankreasnya. Jadi makin cepat terjadi kerusakan kalau terlalu besar dosisnya. Jadi kalau ditanya tergantung individual mau yang mana. Jadi ya kalau saya selalu bilang ke pasien, untuk diabetes jangan nyontek ya obatnya. Misalnya ayah saya obatnya ini, saya pakai ini ya. Belum tentu, karena masing-masing individual berbeda. Bisa aja ayahnya ada gangguan ginjal, kita enggak. Nah, mungkin obatnya berbeda ke arah yang lebih aman. Jadi kalau ditanya, nanti dokter yang nentuin. Kalau pokoknya intinya adalah tercapainya target yang saya bilang tadi, puasa 2 jam lebih asal. Nah, kalau itu tercapai entah dengan obat, entah dengan insulin, itu biasanya komplikasi bisa ditahan ya, bisa dikurangi. Oke. Satu pertanyaan lagi ya dok, karena kan waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Satu pertanyaan lagi jawab dengan jawab dengan singkat aja dok ya. Ini juga saya jadi penasaran nih. Dok mau tanya dari @ina_salim. Dok mau tanya apakah ada hubungan golongan darah dengan penyakit yang diderita? Kemudian kalau golongan darah dengan makanan dikonsumsi. Kalau perlindungan melawan diabetes apa ya selain diet? Nah, ini dia nih, ada yang namanya kedokteran prevention ya. Jadi memang itu sebenarnya bukan kedokteran yang mainstream, bukan yang utama. Jadi kita nggak diajarin tuh zaman sekolah kedokteran, kita nggak diajarin kalau sakit ini kebanyakan golongan darahnya ini. Nah, itu dibilang termasuk komplement, lagi diteliti ke depannya seperti nutrigenomik. Jadi ke depan kita ini memang berupaya mencegah daripada mengobati kan. Jadi kalau saya sih terus terang tidak terlalu mempelajari tentang
oh kalau sakit diabetes tuh kebanyakan golongan darah apa sih gitu. Dan saya belum terlalu mempercayai apakah memang demikian. Tapi beberapa kasus yang namanya nutrigenomik itu memang diteliti, diperiksa secara genetik, kemudian diprediksi kira-kira orang ini kemungkinan kalau dia ini ke arah mana dia sakit. Nah seperti itu. Atau misalnya melihat kecenderungan cancer misalnya. Nah kalau ada orang yang cancer ya kita harus mencegah supaya tidak terjadi. Jadi kalau golongan darah terus terang saya tidak terlalu mendalami, tapi intinya sih mungkin aja ada, tapi bukan kedokteran utama, bukan mainstream, tapi dia tambahan, dan itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut benar-benar nggak sih yang memang golongan darahnya banyak yang diabetes gitu. Jadi saya belum terlalu mendalami hal itu, tapi intinya adalah untuk mencegah, tadi ditanya selain diet dan itu ya. Nggak ada, artinya kita tetap gaya hidup sehat, kemudian menjaga manajemen stres, kemudian lingkungan yang baik, olahraga kayak gitu, nggak ada. Jadi hanya menjaga itu saja. Oke, siap dokter. Saya juga mau karena tadi kan kita membahas tentang diabetes dan apa hubungannya dengan COVID-19 ya. Nah, jadi Maya Pada Hospital ini sekarang memiliki layanan Post-COVID Recovery and Rehabilitation Center atau PCRR namanya. Dan ini tuh pelayanan ini pertama di Indonesia, pusat layanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh untuk para penyintas COVID-19 atau pasien yang pernah terinfeksi COVID-19. Nah, menurut berbagai studi, walaupun penyintas COVID-19 tidak mengalami gejala, ternyata tetap memiliki potensi terjadinya komplikasi atau gangguan kesehatan pada organ tubuh. Jadi, kalau misalnya ada yang mungkin terkena diabetes dan juga terkena COVID-19, dan sekarang sudah dinyatakan negatif COVID-19-nya, bisa melakukan check up lagi nih di layanan kami di Maya Pada Hospital di PCRR atau Post COVID Recovery and Rehabilitation Center. Terima kasih Dr. Heri sudah mau berbagi bersama Kak Maya Friends dan juga Maya Pada Hospital hari ini. Mudah-mudahan pada semuanya tercurahkan gitu ya, dan semuanya tercerahkan sama tadi penjelasan dari Dr. Heri. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Dok. Ya. Oke, selamat malam Dok, sehat-sehat. Terima kasih. Sampai ketemu ya.